Salam, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita patut bersyukur pagi hari ini karena Tuhan masih bisa pelihara kita, jaga kita, sehingga pagi ini kita masih bisa bangun dengan satu kekuatan yang baru. Kita masih bisa menikmati hidup yang baru. Ya. Hari yang Tuhan jadikan buat kita adalah hari yang sangat luar biasa, di mana kita bisa beraktivitas pada pagi hari ini dengan sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kita percaya itu karena Tuhan begitu luar biasa bagi kita. Pagi hari ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan tema pada pagi hari ini berkata bahwa lakukan sesuatu yang tidak biasanya kita lakukan. Kita baca di dalam Amsal pada pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-27 berkata, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat Petrus pernah melakukan sesuatu yang tidak biasa dia lakukan, saudara, yaitu dia berjalan di atas air. Dan ini membutuhkan suatu keberanian, iman yang sangat teguh untuk melakukan ini. Dan waktu Petrus lakukan, saudara, ya, dia berjalan di atas air, itu terjadi, saudara, ya. Tapi waktu Petrus bimbang, ya, karena ada tiupan angin dari samping kiri dan kanan, sehingga Petrus tenggelam. Ya. Tapi saudara, ya, Petrus sudah melakukan sesuatu yang tidak biasa dia lakukan. Nah, pagi hari ini apa yang saudara alami? Mungkin saudara mengalami beban, persoalan yang berat, dan waktu saudara berdoa tidak ada jawaban. Ya, saudara lakukan sesuatu yang tidak biasa, kita lakukan. Kita akan melihat bahwa Tuhan akan menyertai saudara. Nah, kita melihat di sini, Paulus dia bersedia menganggap rugi sesuatu yang dianggap keuntungan. Kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke Filipi 3 ayat 7 dan 8 berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus, saudara. Paulus rela melepaskan statusnya, jabatannya, saudara, sebagai seorang ahli Taurat, ya, demi dia mengenal kepada Kristus secara dekat, saudara. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar ada tiga tindakan yang tidak biasa kita lakukan, saudara. Yang pertama, kita melihat bahwa bangsa Israel mengelilingi tembok, saudara. Kalau kita baca di dalam Yosua pada pasal 6 ayatnya yang pertama sampai 16, saudara, bahwa kota Yerikho adalah kota yang sangat tinggi, ya, yang dikelilingi oleh tembok yang tinggi dan tebal sebagai benteng pertahanan yang begitu kokoh, saudara. Dan ini menurut bangsa Yerikho, saudara, bahwa sulit untuk musuh bisa menembus tembok tersebut, saudara. Tapi apa yang terjadi? Tuhan berjanji akan menyerahkan Yerikho kepada bangsa Israel dengan syarat mereka harus mengelilingi kota tersebut satu kali selama 6 hari, saudara. Dan mereka lakukan, saudara. Selama 6 hari mereka mengelilingi, setiap hari satu kali. Tetapi pada hari yang ke-7, saudara, ada 7 kali mereka mengelilingi, ya, kota itu, saudara, sambil berkeliling, ya. Bahkan imam harus meniup sangkakala dan rakyat bersorak
Dan apa yang terjadi, saudara? Permintaan ini tidak biasa. Tetapi, saudara, ketika mereka taat melakukan, Tuhan menyertai mereka, saudara. Ya, sehingga mereka bisa merebut Yerikho dan menguasainya, saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika saudara belum menemukan jalan keluar, ya, lakukan sesuatu yang tidak biasanya. Ya. Mari saudara, mungkin saudara memuji Tuhan hanya biasa-biasa. Mari mulai hari ini kita belajar mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Bersorak bagi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Naikkan doa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Mungkin selama ini, ya, dalam pergumulan kita kurang ambil doa puasa. Mari mulai hari ini kita belajar ambil doa, saudara. Karena firman Tuhan katakan jenis ini, ya, hanya dengan doa dan puasa, saudara. Kita melihat bahwa akhir-akhir ini, saudara, ada begitu banyak, ya, hal-hal yang terjadi yang sangat mengerikan, ya, di mana firman Tuhan sementara digenapi satu persatu. Ada gempa bumi, ada kelaparan, ada pencurian di mana-mana, saudara. Bahkan ada pemerkosaan di mana-mana. Ada kekerasan terjadi di mana-mana, saudara. Mari kita mau lakukan sesuatu yang tidak biasa kita lakukan. Mari lebih lagi kita naikkan pujian kepada Tuhan. Ya, berseru kepada Tuhan, panggil nama Tuhan. Ya. Yang hanya biasa-biasa saja, saudara, kita mungkin bangun pagi, ya, kita mungkin lupa mengucap syukur. Mulai hari ini saya mengajak kepada kita semua, saudara, di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mau lakukan sesuatu yang tidak biasa. Yang kedua, saudara, kita melihat bahwa peperangan dengan senjata obor, di mana kalau kita baca di dalam Hakim-Hakim pada pasal 7 ayat yang ke-19 sampai 22 berkata, lalu Gideon dan 100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu, dan waktu permulaan giliran tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketika pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru pedang demi Tuhan. Ya, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempat sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri, sedangkan ke-300 orang itu meniup sangkakala. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat penghadangan, ya, yang seorang diarahkan pedang yang lain, lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian diserahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Aser dan dari segenap suku Manase. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat, saudara, bahwa waktu bangsa Israel ditindas oleh bangsa Midian, Tuhan memilih Gideon untuk membebaskan bangsa Israel dari tangan orang Midian. Kita melihat, saudara, dengan 300 orang Gideon menghadapi 135.000 tentara musuh, saudara. Dan ini merupakan jumlah yang tidak seimbang. Yang lebih aneh lagi, Tuhan memerintahkan mereka membawa buyung kosong, sulu obor, dan sangkakala, bukan membawa senjata seperti orang berpedang dengan biasanya, dengan membawa senjata yang lengkap, saudara. Tapi itulah Tuhan kita, saudara. Waktu Gideon taat melakukannya, saudara, maka bangsa Midian, ya, dikalahkan oleh
orang Israel yang dipimpin oleh Gideon dengan hanya berjumlah 300 orang. Mereka tidak berperang, saudara. Ya, kata firman Tuhan. Tetapi kemenangan ya diraih oleh bangsa Israel. Ya, dalam Keluaran pada pasal yang ke-14 ayat 14 berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika saudara memiliki sesuatu yang tidak bisa diandalkan, mari kita belajar andalkan Tuhan, saudara. Belajar andalkan Tuhan, berperang. Karena waktu saudara mengenalkan Tuhan, Tuhan akan berperang ganti saudara-saudara. Kalau kita baca di dalam Mazmur pada pasal yang ke-91 ayat yang ke-7 dan ke-8 berkata, walaupun 1000 reba di sisimu dan 10.000 di kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, saudara. Mungkin saudara sementara bergumul ya dengan pekerjaan, dengan bisnis saudara, dengan studi anak-anak saudara, dengan ya kesehatan saudara dan lain-lain sebagainya. Mari kita harus mengenalkan Tuhan. Karena waktu kita mengenalkan Tuhan, kita akan melihat pembelaan-pembelaan dari Tuhan itu akan dinyatakan atas kehidupan kita. Ya, di dalam Roma pada pasal yang ke-8 ayat 31 berkata bahwa ketika Allah di pihak kita, tidak akan ada yang melawan kita, karena Tuhan beserta dengan kita. Yang ketiga, saudara, atau yang terakhir, kita melihat ya di mana seorang ibu janda yang ada di Sarfat. Kita semua sudah tahu cerita kebenaran ini, saudara. Di mana ibu Sarfat ini, ibu janda yang ada di Sarfat ini, saudara, dia berani memberi dari kekurangan, yang hidup yang hanya pas-pasan saja, saudara. Dikatakan oleh firman Tuhan, hanya yang ada pada dirinya dengan anaknya itu hanya segenggam tepung yang ada di dalam tempayan dan sedikit minyak yang ada dalam buli-buli. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, ya, waktu Elia menawarkan untuk membuat roti bundar kecil untuk Elia, ibu janda di Sarfat katakan, hanya segenggam tepung yang ada dalam tempayan dan minyak yang ada dalam buli-buli. Dan waktu ibu janda ini, dia membuat makanan ya atau tepung yang ada dalam tempayan itu yang tinggal sedikit. Dan waktu dia membuat dan dia makan dengan anaknya, mereka akan mati. Tetapi apa yang terjadi? Di dalam pasal yang ke-13 dari pertama Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16, pasal 13 Elia berkata, jangan takut, ya, buat saja bagiku lebih dahulu, baru engkau buat bagi engkau dan anak. Dan apa terjadi? Waktu ibu janda di Sarfat ini melakukan sesuatu yang tidak biasa, dia memberi dari kekurangan, saudara. Mujizat terjadi dalam hidupnya, saudara. Ya, dan firman Tuhan berkata, ya, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tetap ada, tersedia, saudara, sampai ya turun hujan. Dikatakan oleh firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ya, biarlah kita tetap mengenalkan Tuhan. Waktu ibu janda ya mau mengutamakan hamba Tuhan, akhirnya dia mengalami mujizat yang luar biasa. Gandum yang ada dalam tempayan itu tidak pernah habis, dan minyak yang ada dalam buli-buli tetap tersedia, saudara, tidak pernah berkurang. Dan Elia tetap hidup, ya, oleh karena pemeliharaan ibu janda ini, saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang kita ya memberi hari-hari ini, saudara? Ketika kita memberi ya waktu dalam kelebihan, kita mau belajar, saudara, seperti ibu janda pada pagi hari ini. Saudara, dalam firman Tuhan Lukas pada pasal yang ke-6 ayat yang 38 berkata, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Ini luar biasa, saudara. Ya,
Jadi mari saudara, jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan, tapi berbuatlah sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Di dalam Amsal pasal-pasal yang ke-11 ayat 28 berkata, ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada orang yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Mari saudara, biarlah kita belajar seperti ibu janda ini saudara, melakukan sesuatu yang tidak biasa kita lakukan. Hari ini, mari, saya percaya dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kita semua diberkati oleh Tuhan. Salam, Tuhan berkati kita semua. Amin.